Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat bertemu kembali di channel Family Therapy. Terima kasih sudah berkenan untuk menyimak video kali ini ya. Saya doakan Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, dan semoga nanti pada mendapatkan daging semua ya. Hari ini banyak protein yang bisa kita konsumsi, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan terus melanjutkan pembahasan ilmu akupuntur untuk penanganan pada kasus kanker dan tumor payudara. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, bagi kawan-kawan seperti biasa yang baru mampir ke channel ini, mohon dibantu ya untuk tekan subscribe-nya, kemudian bisa klik like-nya dan pencet tombol loncengnya supaya bisa terus menerima update informasi akupuntur ini, dan saya juga makin bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan tetap bermanfaat ya. Apabila nanti mempunyai kawan, teman, atau kerabat yang mengalami kasus yang sama. Jadi sudah 5 titik ya yang saya bahas untuk kanker payudara atau tumor payudara, yaitu titik Huozing, titik Huoyu, titik Xinling, titik Sisanhuang, dan titik ST36. Nah, yang keenam kali ini yang akan kita belajar adalah titik ST37 ya. ST37. Disclaimer dulu bahwasanya akupuntur ini tetap merupakan salah satu ikhtiar ya yang bisa kita lakukan saat menemui kondisi kita mempunyai pasien yang mengalami sakit seperti ini ya, tumor atau kanker. Kenapa begitu? Karena ketika ditusukkan pada titik tertentu, jarum akupuntur itu memang bisa merangsang syaraf dan mengaktifkan hormon-hormon tertentu. Dan modulasi atau stimulasi ini akan dapat memberikan berbagai macam manfaat kesehatan seperti mengurangi stres, meningkatkan pencernaan, dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Pada titik ST37 atau bisa disebut sang jusu ya, atau lubang atas yang besar, itu terletaknya di tungkai bawah, sekitar lutut, agak ke bawah terus ke samping, selebar satu tangan di bawah tuberositas tibialis dan selebar satu jari di lateral puncak anterior tibia. Nanti kawan-kawan bisa lihat di gambar seperti ini ya, titiknya bisa diperkirakan di situ. Nah, titik ST37 ini memiliki kemampuan komprehensif dalam mengobati meridian yang berhubungan dengan usus besar. Jadi pada kasus tumor, kanker itu tetap organ-organ yang lain harus disehatkan dulu. Semua kan juga berasal dari lambung, dari pencernaan. Nah, seperti pada kasus ST37 ini dia akan bisa merangsang meridian yang mengarah kepada usus besar, sehingga bisa juga akan mengatasi nanti kasus-kasus yang berhubungan dengan usus besar yang mengalami defisiensi ya. Misalnya akibat pencernaan yang lemah dan buruk, itu nanti usus besar kadang terjadi infeksi dan sebagainya. Dan jadi akupuntur pada titik ST37 ini nanti akan meningkatkan aktivitas usus, jadi memperbaiki gerakan peristaltik usus ya. Bisa untuk penanganan sakit perut, diare, sembelit, kemudian radang, usus buntu ya, usus buntu, dan gangguan pencernaan lainnya. Terus kemudian ada istilah IBS ya, tadi saya sempat sampaikan. IBS itu irritable bowel syndrome ya, sindrom iritasi usus besar, di mana kasus IBS ini mempengaruhi dari 10% populasi yang ada di dunia. Hal ini ditandai misalnya dengan perut yang kembung, susah buang air besar, yang tidak tuntas, serta sembelit.
sakit perut, dan juga seringkali disertai dengan kurang tidur, kecemasan, dan depresi. Penyebab IBS ini biasanya adalah pola makan yang kurang pas ya, kemudian stres emosional, dan bahkan memang kadang ada juga infeksi dari mikroba di usus yang membuat tidak seimbang sehingga terjadi gangguan ya. Nah, dengan titik ST37 ini secara anatomi usus besar fungsinya adalah nanti dia akan merangsang untuk memungkinkan lewatnya limbah sambil mengeluarkan ya dan menyerap kembali elektrolit dan air yang berguna yang di dalam tubuh ya. Jadi manfaatnya besar sekali. ST37 ini akan memungkinkan juga untuk usus itu lebih bagus dalam pengaturan makanan dan memperbaiki juga sistem emosional, karena kalau usus bermasalah itu biasanya nanti juga akan menimbulkan gangguan-gangguan emosional. Demikian juga tubuh mungkin terlalu cepat melepaskan apa yang masih diperlukannya. Ini juga masalah juga ya. Jadi seharusnya nutrisi itu harus ditahan dulu di usus, namun karena ada gangguan terlalu cepat dilepaskan ke pembuangan. Seperti kasus misalnya pada kehilangan elektrolit akibat diare ya. Nah, bagi yang sudah mengalami kanker atau tumor payudara, saya sarankan tetap selain dengan akupuntur bisa menggunakan nutrisi anti kanker ya yang tersedia di pasaran. Saya biasanya menyarankan pasien itu untuk menggunakan konsep Karnus ya untuk penanganan kanker dengan memperbaiki lambung, dan bisa juga menggunakan produk dari AFC ya, karena di situ sudah ada punya paten fungsi untuk anti kanker. Dan upayakan juga untuk menghindari karsinogen penyebab tumornya. Yang termasuk karsinogen itu biasanya antara lain adalah senyawa kimia seperti asbes. Ini penelitian ilmiah ya, jadi asbes itu termasuk karsinogen yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi kalau sudah pernah terkena kasus ini, hindari sesuatu yang ada asbesnya begitu ya. Ini saya dapat dari jurnal-jurnal yang ada. Terus kemudian pengawet, pewarna, dan faktor fisika seperti radiasi, baik Röntgen atau sinar matahari yang berlebihan. Itu tadi beberapa konsep mengenai terapi untuk kasus tumor payudara ini. Jadi sudah 6 titik ya. Yang titik yang ke-6 ini adalah titik ST37 ya. ST37 nanti akan kita gambarnya bisa dilihat di samping, tapi nanti kita akan ada sesi lagi penusukannya ya. Nanti ditunggu saja. Kita masih bahas teori-teorinya dulu. Setelah ini nanti masih ada 1 titik lagi sehingga tuntas pembahasan mengenai titik untuk kasus kanker payudara dengan konsep Mr. Tung. Jadi kita akan menggabungkan nanti antara TCM dengan konsep Mr. Tung dan beberapa konsep lain yang kita nanti bisa temui. Sebelum melakukan terapi dengan Mr. Tung ini juga tidak ada salahnya nanti juga dilakukan penusukan pada titik general point dulu untuk menseimbangkan ya yin dan yang energi di dalam tubuh. Jadi titik general point nanti akan kita ajarkan setelah konsep penanganan CA Mamae dengan Mr. Tung ini, jenengan sudah paham semua. Ada sekitar 7 titik, nanti tinggal dikuasai, dipraktekkan, dan diaplikasikan. Terima kasih, titik ST37 sudah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kembali lagi saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.